perkenalkan nama saya Roko Palumendol. Saya dari kelas 12 TKJ 2. Di sini di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial setting Nikmon menggunakan Mikrotik seri RB750R2 dan menggunakan dua akses point, yaitu merek TP-Link. Langkah-langkahnya pertama, di port 1 pada Mikrotik kita colok kabel internet. Yang kedua, kabel LAN yang terhubung dengan laptop. Dan yang di port 3 sama 4 itu untuk akses point. Tapi sekarang saya colok di Ether 3 saja untuk satu akses point. Oke, setelah memasang kabelnya, di sini pertama kita reset dulu ya. Settingan di inbox-nya. Caranya ke sistem, baru reset configuration. Kita pilih yang do not backup. Reset configuration. Ini karena saya sudah nyoba sebelumnya ya. Oke, di sini sedang di reset ya Mikrotiknya, lampunya mati. Tunggu sampai lampu pada Mikrotiknya itu hidup kembali. Oke, lampunya sudah hidup. Kita klik reconnect. Nah, di sini kita klik remove configuration. Oke. Bagi yang sebelumnya sudah mencoba, ini ke reset lagi ya. Kita reconnect aja lagi. Bagi yang sudah pernah mencoba, di sini perlu diperhatikan ya. Kalau IP address-nya itu masih belum 000, tandanya itu di konfigurasinya itu masih ada yang belum di reset. Jika belum 000, baru seperti yang tadi kita reset configuration, maka IP address-nya itu akan menjadi 0000. Oke, sudah. Kita kembali lagi ke konfigurasi. Oke. Pertama kita ke menu interface. Pada Ether 1 kita komen namanya internet, apply, kemudian oke. Pada Ether 2 kita komen juga LAN, apply oke. Pada Ether 3 kita komen lagi AP1, apply oke. Kemudian yang di Ether 4 ini kita komen kasih AP2, apply oke. Sesudah ini, setelah dari interface kita ini opsional ya, kita bikin identity di sistem ya. Nah, ini identity, ini opsional. Fungsinya itu untuk menandai Mikrotik kita. Soalnya kan di sini kita lihat identitinya itu masih Mikrotik. Kita coba ganti identitinya menjadi nama kalian. Contohnya nama saya Ramko. Sudah, kita lihat di sini. Nah, identitinya berubah menjadi Ramko. Gunanya itu untuk menanda saja ya kalau ini Mikrotik kalian. Jikalau di komputer kalian itu banyak yang menggunakan. Oke. Sudah itu kita pergi ke menu IP, kemudian DNS. Servernya kita masukkan 8.8.8.8, baru bawah 8.8.4.4, apply, kemudian oke. Setelah itu, setelah dari DNS kita ke DHCP client, kemudian kita klik tambah plus. Interface-nya kita pilih Ether 1 saja. Langsung saja kita apply. Oke. Statusnya harus bound ya. Kalau belum bound berarti ada yang salah. Kemudian setelah DHCP client, kita ke ini firewall. Pilih di menu NAT ini. Kemudian kita ke ini plus. Ini
kita out interface-nya kita pilih enter 1. Di actionnya kita ubah menjadi masquerade. Kita apply, kemudian oke. Sudah. Kemudian kita ke new terminal, kita tes ping 8. Nah, di sini mikrotiknya sudah dapat internet ya. Kemudian kita lanjut ke setting berikutnya. Kita pergi ke sistem. Kita pilih users. Kemudian di users ya, ininya. Lalu kita tambah. Ini user 1. Grupnya kita ganti menjadi full. Lalu passwordnya kita isi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Apply. Kemudian oke. Setelah user list kita ke menu. Oh ya, saya ada yang lupa. Di usernya ini kita tambah dulu, kita tandain komen user Mikmon. Oke. Apply, kemudian oke. Kemudian setelah dari user kita ke IP lalu address kita tambah. Ini kita masukkan IP 192.168.50.1/24. Di interface-nya kita pilih Ether 2. Apply, kemudian oke. Tambah lagi 192.168.100.1/24. Di sini kita pilih Ether 3. Apply, kemudian oke. Nih terakhir 192.168.150.1/24. Interface-nya kita pilih Ether 4. Apply, oke. Udah. Kemudian kita ke IP lagi. Lalu ke DHCP server. Ke menu DHCP. Kemudian pilih DHCP setup. Di sini kita pilih Ether 2. Next saja. Kemudian tambah lagi, saya DHCP setup. Kemudian pilih Ether 3. Next. Kemudian kita pilih tambah lagi DHCP setup. Ether 4. Next. Nah, kenapa di sini di Ether 4-nya tandanya merah? Itu karena di port 4 pada mikrotik itu belum kecolok kabel ya. Kalau sudah kecolok kabel tandanya ini, dia warnanya hitam. Ya. Di interface juga tadi sini ada tanda R, tandanya running. Kalau di Ether 4-nya tidak ada karena belum dicolok kabel. Oke. Setelah DHCP server, kemudian setelah itu kita akan reboot sistemnya ke ini menu sistem ini ya. Kemudian pilih yang reboot. Yes. Maka dia akan otomatis nge-reboot mikrotiknya, lampunya akan mati. Kemudian kita tunggu lampunya sampai nyala, baru kita klik reconnect. Oke, ini lampunya sudah nyala. Kita klik reconnect lagi. Nah, di sini kita akan coba CMD ya. Windows R, CMD. Kita ping 8.8.8.8. Nah, di sini di komputernya ini sudah bisa internetan. Kita coba IP config. Nah, di sini IP-nya sudah dapat ya, 192.168.50.254. Oke. Selanjutnya kita lanjut pada setting
di access point-nya. Sorry sebelumnya kita setting dulu hotspot. Kita ke menu IP, kemudian hotspot. Nah, di sini kita hotspot setup. Kita pilih Ether 3. Next. Yang di sini di Ether 3 kita next saja. Nah, di sini DNS name-nya kita isi nama kalian sendiri. Untuk saya tandai ramco1.net. Next. Ini next saja. Oke. Kemudian kita hotspot setup lagi untuk Ether 4. Next. Nah, yang di bagian select sertifikat kita ubah menjadi non. Kemudian next. Nah, DNS name-nya saya ubah lagi menjadi ramco2.net. Next. Oke. Nah, setelah di hotspot, kita akan lanjut setting pada access point-nya. Sebelumnya kita akan pindahkan dulu susunan kabelnya. Oke, untuk yang HP access point pertama, kalian colok kabel UTP pada port 1. Kemudian yang ini sudah kecolok ya di port 3 pada mikrotik. Yang di port 2 kabelan yang dari laptop kita pindahkan ke access point pada port 1 LAN di access point. Kemudian klik jika sudah pernah dipakai access point-nya, kalian boleh reset access point-nya. Caranya tekan tombol hitam ini, ditahan saja sampai lampunya itu mati kemudian hidup lagi. Tunggu. Nah, bentar. Maka dia akan hidup kembali lampunya. Nah, sudah hidup ya. Oke, kita lanjut lagi setting di laptopnya. Oke, setelah kabelnya dipindah, kemudian kita akan ke Chrome. Nih ya. Kita masukkan IP 192.168.0.1 ya. IP TP-Link. Nah, jika kalian yang tidak tampilan seperti ini, maka tadi seperti yang saya jelaskan harus di reset terlebih dahulu. Oke, di sini kita disuruh create login, kita bikin admin 123. Oke. Kemudian admin 123. Kemudian kita klik start. Oke. Di quick setup ini kita next saja, kemudian pilih access point, next. Nah, di wireless network name-nya ini kita ubah menjadi ramco1.net. Dan passwordnya kita disable saja. Kemudian next. Ini next saja, kemudian finish. Tunggu sampai 100%. Kemudian kita akan lanjut ke Micmon. Selanjutnya kita akan lanjut setting pada access point yang kedua. Kita akan pindahkan lagi kabelnya. Oke. Yang di LAN 1 pada access point yang pertama ini kabelan, kita pindahkan ke access point yang kedua. Ada. Ini. Saya colokkan ke LAN 1 pada access point kedua. Yes. Untuk yang di mikrotiknya tidak ada yang diubah, hanya kabelan yang pada di access point pertama saja kita pindahkan pada LAN 1 di access point yang kedua. Oke, selanjutnya kita akan sebelumnya di set dulu jika pernah dipakai access point-nya. Oke, lampu sudah hidup kembali. Tunggu sampai lampunya hidup kembali.
kali. Oke udah. 192 168 011. Nah, udah masuk ke halaman TP-Link. Bentar loading. Oh, kalau gini 168 011. Nah, ini apa saja. Kita create login password kayak yang tadi. Settingnya sama, cuman beda di nama aja nanti. Admin 123. Salah ya. Admin 123. Konfirmasi password. Admin 123. Oke, start. Pada Oke. Pada quick setup, kita klik next. Kita ubah operation mode-nya menjadi access point. Next. Nah, di wireless network-nya ini kita ubah menjadi ramco2.net. Nama kalian sendiri boleh. ramco.net. Contohnya ini ya, ramco.net. Passwordnya kita matikan, kemudian next. Sini next aja lagi. Kemudian finish. Sama seperti tadi, kita tunggu sampai 100%. Nah, kemudian setelah ini kita akan lanjut setting pada Micmon. Nih, jika yang belum download Micmon, kalian bisa ke web, ketik saja Micmon. Nih, tuh. Oh ya, saya lupa pindahin kabelan yang di port LAN 1 di access point, kita pindahin lagi ke MikroTik yang di port 2. Nah, baru dia dapat internet. Kita loading ulang. Nah, ini dia. Nama webnya Laksa 19. Kalian klik saja, kemudian yang versi 3 ini, Micmon versi 3. Kemudian ke bawah, klik yang download Micmon versi 3 ini, lalu pilih yang ini, download Micmon versi 3 tambah web server. Di sini saya sudah download. Jika sudah kalian download, maka dia akan menjadi seperti ini. Ini ya. Nah, kalian ekstrak saja, kalian klik ekstrak ini, ekstrak here. Jika sudah diekstrak, saya pindahkan lagi ke desktop, maka akan menjadi seperti ini. Nah, jika sudah, kalian buka saja Micmon server. Tandanya hijau, tandanya sudah bisa masuk ke Micmonnya. Klik saja open Micmon. Oke. Di sini username-nya kita masukkan Micmon. Passwordnya 1234 login. Ini saya sudah pernah coba setting, jadi saya hapus dulu ya. Kita hapus. Kemudian kita logout dulu. Masukin lagi tadi Micmon 1234 passwordnya. Login. Nah, sudah sini kita add router. Session name-nya kita masukkan ramco1.net. Nah, IP MikroTik-nya ini, IP MikroTik-nya kita coba lihat spot. Nah, ini ya. Ini dia IP-nya 192.168.100.1. Copy, masukkan IP MikroTik-nya 192.168.100.1. Username-nya Micmon,
password 123. Aduh, sorry. Ulang 1234. Oke, udah. Hotspot name-nya kita lihat lagi tadi di hotspot 1. Ini dia, AS Prof 1. Copy. Ke ini lagi. DNS name-nya ini mco1.net. Copy. Balik lagi. Kita paste saja. Nah, ini sudah. Kemudian kita klik save, simpan, ping. Kalau oke, tandanya sudah ya. Kemudian setelah yang di pertama kita tambah lagi router. Untuk yang di mikrotik kedua, session name-nya saya masukkan ramco2.net. IP mikrotiknya kita lihat dari ini yang HS Prof 2 ini ya. IP-nya 150. Kita copy, masukkan username-nya Mikmon tadi, passwordnya 1234, hotspot name tadi HS Prof 2 ya. Kita copy aja. Nih, DNS name-nya tadi kalau nggak salah Ramco 2. Nah, ini sudah, kita save, kemudian ping. Jika oke, tandanya sudah berhasil. Lalu kita klik connect. Oke, maaf tadi saya ada salah settingan, makanya tadi tulisannya connecting. Caranya itu tadi di sini saya salah di bagian user ini ya. Tadi di sini usernya saya bikin namanya user 1. Jadi di sini saya sudah ubah menjadi, pertama kalian hapus saja dulu ini, kalian hapus, klik yang ini. Kemudian kalian bikin baru, tambah baru, kalian ganti namanya menjadi Mikmon, grupnya full. Nah, baru kalian apply OK. Setelah itu kalian reboot saja Winbox-nya. Reboot ini ya. Karena saya tadi sudah coba, baru bisa masuk lagi ke Mikmon-nya. Berarti saya salahnya tadi di usernya. Oke, di sini saya sudah bisa masuk ke Mikmon-nya. Kemudian kita akan ke menu hotspot, kemudian insert profil, kita add profil. Nah, di sini namanya sebentar. Di sini saya akan setting di access point yang satu. Kita ubah dulu ramco ini, ramco1.net. Oke, kita ke hotspot, kemudian insert profil, add profil. Nah, di sini namanya bebas ya. Kalian mau bikin misalnya 1 jam 3.000. 3.000. Address poolnya pilih DHCP pool 2. Share usernya 1, ininya rate limitnya 512. Kita tiru saja yang ada di contoh. Expire mode-nya remove. Validity 1 hari. Harganya tadi 3.000 ya. Salah. Aduh. Kok enter sih? Nah, ini 3.000. Harga jual 3.000. Di sini kita ganti menjadi enable. Udah, ini gak usah. Kemudian kita save. Ini udah betul ya. Save. Nah, kita cek dulu di profil list. Ini ya, yang saya bikin tadi 1 jam 3.000 sudah ada di profil. Kita tambah lagi, kita bikin yang 2 jam 5K 5.000 ya. Address poolnya DCP pool 2. Share usernya 1, ininya 512K. UM. Expire mode-nya remove. Validity 1 hari, harga 5.000.
harga jual 5.000. Lock usernya kita enable. Setelah itu kita save. Sebelumnya kita cek dulu di profil list ya. Ini sudah masuk yang 2 jam 5.000. Oke, setelah itu kita ke menu users, kemudian ke generate. Ini 5 saja, 5 voucher saja yang dicetak. Servernya all. Ini kita bikin username sama saja, sama passwordnya. Ini 83 aja untuk passwordnya. Prefixnya oh ya, kita bikin namanya AP1 untuk sebagai penanda. Kemudian profil kita isi di 1 jam 2K. Time limit gak usah, kita generate. Kita add user lagi. Add user. Bukan yang generate ya. Kita generate. Nah, 5 saja lagi cetak. All passwordnya sama. Ini 3 penanda AP1. Profilnya 1 jam 2.000. Enggak. Yang ini yang kali ini yang 2 jam 5.000. Oke, sudah. Kemudian generate. Kita cek dulu di user list. Nah, ini sudah ada ya. Kita lihat yang 1 jam 3.000. Ini sudah ada 5. Kemudian 2 jam 5.000 sudah ada ya. Oke. Selanjutnya kita akan setting pada yang di access point yang kedua. Kita ubah ini menjadi ramco2.net. Di sini kita tidak perlu lagi setting untuk yang di ini, yang di user profil sama user. Kita tinggal ini aja, generate, karena dia sudah ikut settingan yang di access point yang pertama. Oke, kita langsung saja generate 5 itu voucher, server all, ini sama aja 3. Di sini kita tandain menjadi AP2. Ini yang 1 jam 3.000. Kemudian kita generate. Lalu kita akan mencoba vouchernya. Caranya kita ke ini user list, kita pilih yang 1 jam 3.000. Nah, ini sudah ada 2 ya. Yang ini dari AP1 5, dan yang ini ada 5 lagi dari AP2. Kita akan coba vouchernya, klik ini yang tadi ada tanda ini, kemudian kita klik yang small. Nah, ini dia ya vouchernya. Saya akan coba dulu yang di access point 1 di HP. Di sini saya akan mencoba yang di HP satunya. Ya, ini dia vouchernya yang sudah saya buat tadi. Saya akan mencobanya ke HP teman saya. Ya, saya coba cari nih. Kan ini ada 2 nih, Ramco 1 dan Ramco 2. Saya akan coba login yang di Ramco 1 dulu. Set. Tersambung. Nah, dia akan kearahkan ke sini. Kita akan login Mikrotik. Saya akan coba login yang di ini, AP1 KE8. Ya. Username saya masukin AP1 EK ya tadi. KE8. Passwordnya sama ya. AP1 KE8. Kita connect. Salah ya. Bentar. Ya. Passwordnya salah ya. Saya coba lagi. AP1 KE8. Connect. Nah, ini tandanya sudah terlogin. Ini ya. Jaringan saya ramco.net. Oke, saya akan coba buka YouTube. Ini ya. Untuk mengetes, oh ya, saya hapus dulu ini ya. Kita buka lagi YouTube.
Agak lelet ya karena di sini di limit kecepatannya di sekolah. Tapi di sini saya sudah bisa YouTubean, tapi agak lelet karena di limit dari servernya. Oke, saya coba ini buka videonya. Loadingnya agak lama ya. Nah, ini tandanya sudah bisa sih, cuman karena di limit makanya agak lelet. Oke, setelah ngetes di HP teman saya yang di access point pertama sudah bisa ya, cuman agak lelet karena di limit. Di sini kita akan coba yang di access point kedua. Caranya itu kita ke profil. Tadi saya masukin yang di access point kedua itu yang di 1 jam 3000. Nah, ini ada dua ya, access point pertama sama access point kedua. Di sini saya akan run. Maksud saya akan lihat vouchernya yang di access point kedua. Ini kita klik yang ini, kemudian small. Nah, ini dia yang di access point kedua. Ini ya AP2. Saya akan coba lagi di HP teman saya. Oke, di sini saya akan coba yang di AP2 ramco2.net. Di sini, ini dia tadi vouchernya ya, yang sudah saya bikin. Yang AP2, saya akan masukin yang ini, AP2 YA6, AP2 YA6 ya. Ini ramco.net. Kita masuk. Bentar. Nah, dia akan minta username. Tadi AP2 YA6 AP2 YA6. Kita connect. Nah, ini tandanya sudah terhubung. Oke, sekian saja video saya tentang tutorial setting Bigmon menggunakan 2 AP dan menggunakan Mikrotik RB750R2. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada salah kata, saya mohon maaf. Nama saya Ramco Luban Gaul. Terima kasih.